Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang menjadi perbincangan di jagat maya dan menjadi sorotan tajam di berbagai media sosial. Peristiwa ini terjadi kepada seorang perempuan muda yang berparas sangat cantik. Dia adalah seorang mantan perawat di salah satu klinik yang cukup terkemuka di daerah Kalimantan. Namun sayangnya perjalanan hidup perempuan tersebut justru berakhir dengan cara yang sangat mengkhawatirkan. Dia ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas di pinggir jalan, atau lebih tepatnya di dalam sebuah selokan pada kondisi yang sungguh sangat mencengangkan. Pada penelusuran yang saya dapatkan, terdapat satu orang yang kemudian ditetapkan menjadi dalang atas kejadian tersebut. Dia berstatus sebagai pegawai kafe dan memiliki kaitan asmara dengan si perempuan muda itu. Mereka ternyata adalah sepasang kekasih yang tinggal satu atap di sebuah kamar kontrakan. Keduanya menjalin kisah cinta kumpul kebo selayaknya suami dan istri. Hingga puncak atas kemaksiatan itu adalah kandungan yang ada di perutnya yang berusia sekitar 4 bulanan. Dan sudah pasti si pria itu menolak untuk bertanggung jawab. Dia berdalih bahwa dirinya masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang, hingga tidak mungkin menikahi seorang janda yang sudah pernah 2 kali kandas dalam berumah tangga. Dirinya menganggap bahwa kebersamaan ini hanya sebatas kenikmatan sesaat. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta dari kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga kita semua dijauhkan dari segala keburukan seperti perempuan tersebut dan kejadian yang serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Perempuan yang harus menghadapi nasib buruk itu bernama Nurmalisa. Dia berusia sekitar 29 tahun dan berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kawasan Flamboyan di jantung kota Palangkaraya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pamannya di sana, dia mengungkapkan bahwa sosok dari Nurmalisa dikenal sebagai orang yang sangat tertutup. Ia jarang sekali bercerita bahkan kepada kedua orang tuanya. Sejak menyelesaikan sekolah formalnya, Nurmalisa memilih untuk hidup mandiri di sebuah kontrakan petak yang disewa. Dia bekerja sebagai seorang apoteker sekaligus perawat di salah satu klinik di pusat kota. Dari luar, kehidupan Nurmalisa terlihat sangat elegan karena memakai baju yang mahal. Perempuan itu juga nampak baik-baik saja karena seakan selalu bahagia. Pada beberapa postingan di media sosial, ia tidak pernah bercerita mengenai kepahitan hidup yang dialaminya. Padahal kenyataannya Nurmalisa sering berada di ambang kehancuran. Pilihan hidup yang tidak sesuai dengan norma agama serta norma sosial menjadi pemicu utama. Dia beberapa kali menjalani kisah cinta yang selalu kandas. Perempuan muda itu diketahui sudah pernah menikah sebanyak 2 kali. Di pernikahan pertamanya bertahan hampir 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Sementara dengan suami keduanya hanya bertahan selama beberapa bulan. Merasa saling benar dan konflik yang tak pernah menemukan kata damai menjadi penyebabnya. Hingga ketidakjelasan dari pernikahan kedua itu membuat Nurmalisa kembali mencari pengganti. Sebelum dia resmi bercerai, perempuan itu ternyata sudah menjalin kisah cinta dengan seorang pemuda. Pria itu berusia lebih muda darinya dan bertampang lumayan tampan. Dia bekerja sebagai seorang pelayan di salah satu kedai kopi. Dan perkenalan dari keduanya terbilang sangat singkat, namun sudah saling percaya satu sama lain. Pria yang bernama Alvaro Jordan itu seakan mampu menaklukkan hati janda muda tersebut. Dia yang sedang berada di masa rapuh akhirnya merasa nyaman dan terlena. Nurmalisa kemudian memacari pemuda berondong tersebut meski status perceraian dengan suami keduanya belum berakhir secara hukum yang resmi. Pada awalnya pilihan untuk kembali menjalin hubungan berjalan dengan semestinya. Mereka dilanda kebahagiaan karena saling mengisi kekurangan satu sama lain. Alvaro juga menunjukkan jati dirinya yang penyayang serta perhatian. Setiap hari mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kedekatan mereka kemudian berkembang layaknya pasangan yang telah lama bersama. Alvaro sering mengunjungi kontrakan dari Nurmalisa, begitupun sebaliknya. Mereka bahkan sering tinggal dalam satu atap tanpa ada satu orang pun yang curiga. Keduanya kemudian menjalani kisah cinta itu seperti sepasang suami dan istri.
Setiap tanggal gajian, Alvaro mengaku bahwa dia sering memberikan sebagian dari penghasilannya. Dia juga membayar biaya sewa kontrakan dan membelikan pokok kebutuhan hidup sehari-hari. Pada keterbatasan itu, Nurmalisa mulai kembali percaya bahwa ada cinta sejati, hingga dia memberikan seluruh perasaannya pada Alvaro. Dia juga melayaninya seperti sosok istri karena sering memberikan jatah lubang hitamnya di setiap minggunya. Seiring berjalannya waktu, hubungan itu semakin intens. Kontrakan kecil yang mereka tinggali pun menjadi saksi bisu atas setiap kebersamaan yang mereka jalani. Hari demi hari hanya diisi oleh dua insan yang seolah lepas dari pengawasan siapapun. Tidak ada orang tua yang mencampuri, tidak ada keluarga yang bertanya, seolah semuanya menyerahkan nasib Nurmalisa sepenuhnya kepada dirinya sendiri. Namun setelah hampir 1 tahun menjalani hubungan tanpa kejelasan, perlahan Nurmalisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa semua yang mereka lalui ternyata tidak membawanya kemanapun. Tidak ada kepastian, tidak ada status dan arah yang jelas soal masa depan. Ia hanya merasa dicintai sebatas kenyamanan tanpa pernah benar-benar diinginkan untuk dimiliki sepenuhnya. Kegelisahan ini membuat batin Nurmalisa mulai goyah. Dia bertanya-tanya apakah semua ini hanya permainan waktu dan kapan saja dirinya bisa menyerah. Saat itu Nurmalisa pun mulai sering menunjukkan emosinya. Ia mulai mempertanyakan keseriusan cinta dari Alvaro, pria yang sering datang ke kamar indekos dan menghabiskan waktu untuk menginap semalaman. Di dalam hatinya, ia ingin dinikahi dan hidup layak tanpa rasa bersalah dengan semua hal yang telah dilanggar. Namun setiap kali ia bertanya, sang kekasih hanya memilih diam. Tidak menjawab dan menanggapi segala kegelisahan, ia seakan lebih nyaman dengan hubungan tanpa arah dan terus melanjutkan semuanya seolah-olah waktu akan menyelesaikan segalanya sendiri. Hingga puncaknya terjadi ketika Nurmalisa mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Hasil dari hubungan panjang mereka akhirnya memperlihatkan dampaknya. Ia tidak tahu apakah perasaannya saat itu adalah bahagia atau justru gelisah, tapi satu hal yang pasti, ia meminta pertanggungjawaban. Kali ini dengan nada yang tegas dan suara yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, ia ingin segera dinikahi dan menjadi seorang istri lagi. Namun Alvaro hanya memberikan janji yang kosong. Ia berkata akan menikahi, tapi Nurmalisa tahu semua itu tidak lebih dari kalimat pelarian yang tak pernah akan diwujudkan. Dalam kegalauan yang semakin dalam, Nurmalisa mulai curiga bahwa mungkin Alvaro sudah tidak sepenuhnya bersamanya. Mungkin ada perempuan lain dan hatinya sudah terbagi. Ia pun bertanya, bukan sekadar bertanya, tapi memohon agar Alvaro jujur. Apakah ada wanita lain? Apakah semua ini hanya pelarian? Ia menunjukkan perutnya yang mulai membesar, berharap Alvaro bisa melihat bahwa di dalam dirinya ada kehidupan yang menjadi bukti dari cinta yang dulu mereka jalin. Tapi semua yang ia terima hanyalah kebisuan. Tidak ada pelukan, tidak ada kepastian. Hanya diam dan masa depan yang menggantung tanpa arah. Pada siang hari tepat di tanggal 10 di bulan Mei, pertengkaran yang selama ini terpendam akhirnya mencapai puncaknya. Untuk pertama kalinya, Alvaro kehilangan kendali sepenuhnya. Ia tak lagi mampu berpikir jernih, emosinya memuncak dan perasaan tertekan yang selama ini ia pendam seolah meledak begitu saja. Semua tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya, keinginan Nurmalisa yang terus memaksanya untuk menikah, dan ketidakmampuannya dalam memberi kepastian semuanya berkumpul menjadi satu beban yang tak mampu ia kendalikan. Siang itu di dalam kontrakan sempit yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung, suara dari dalam hanya berakhir menjadi kesunyian. Nurmalisa tak berdaya menghadapi perubahan sikap yang begitu drastis dari pria yang ia cintai. Ia berusaha bertahan dan berusaha untuk berbicara, namun segalanya terlalu cepat. Teriakannya tak mampu menembus dinding kontrakan, tak ada yang mendengar dan tak ada yang tahu kondisinya ketika itu. Alvaro yang tenggelam dalam amarah bertindak tanpa berpikir. Ia meluapkan seluruh tekanan emosinya seolah ingin melepaskan semua beban yang menghimpit. Dalam benaknya, ia merasa tak dimengerti, tak dipercaya, dan terus dipaksa untuk menjalani sesuatu yang tak pernah ia inginkan sejak awal. Dan dari kejadian itu, sebuah peristiwa tak terduga pun terjadi.
Nurmalisa yang semula hanya ingin memperjuangkan cinta dan tanggung jawab, akhirnya harus mengakhiri seluruh perjalanan hidupnya di sana. Ia pergi dalam keheningan di tempat yang selama ini ia kira sebagai rumah pelindungan terakhirnya. Selepas semuanya terjadi, Alvaro terduduk dalam diam. Wajahnya pucat, pikirannya kacau dan napasnya terasa berat. Ada kegelisahan besar di dalam dadanya seolah baru saja ia tersadar dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa emosi sesingkat itu bisa mengubah seluruh hidupnya. Ia menunduk sampai memegang kepala mencoba memahami apa yang baru saja ia lakukan, namun semuanya terasa kabur dan menyesakkan. Dalam kondisi panik, ia mulai berpikir untuk menghilangkan jejak. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya, dan dengan pikiran yang sudah tidak lagi rasional, Alvaro akhirnya mengambil keputusan yang keliru. Ia membawa Nurmalisa yang kini telah tak lagi bernapas dan menempatkannya di kursi penumpang. Dengan tangan yang gemetar dan mata yang terus menatap keluar, ia mencoba bersikap tenang. Saat ada beberapa orang melihatnya di depan kontrakan, Alvaro hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya lebih jauh. Ia pun menjalankan mobilnya ke arah pinggiran kota menuju sebuah kawasan yang sunyi jauh dari keramaian dan minim aktivitas warga. Setibanya di tempat yang ia anggap aman, Alvaro menurunkan tubuh Nurmalisa dengan hati-hati. Ia meletakkannya di dekat sebuah selokan kecil yang tak jauh dari jalan utama. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia hanya ingin semua ini cepat selesai, semua ini cepat dilupakan, dan hidupnya bisa berjalan seperti semula meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hal itu mustahil terjadi. Setelah menyelesaikan semuanya, Alvaro meninggalkan tempat itu dalam diam. Ia memilih pergi jauh, melintasi pulau, dan memutuskan menuju Yogyakarta. Dalam benaknya, ia berharap semua ini tidak akan pernah terungkap, tidak ada yang tahu, dan ia bisa memulai hidup baru tanpa harus menghadapi kenyataan dari perbuatannya sendiri. Namun waktu perlahan membuka tabir dari apa yang selama ini coba disembunyikan. Beberapa hari setelah keheningan itu, sejumlah warga di Desa Garung, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulau Pisau, dikejutkan oleh temuan tak biasa di pinggir jalan. Di dekat sebuah selokan yang jarang dilalui orang, mereka menemukan sosok perempuan yang telah terdiam selamanya dalam kondisi yang membuat banyak orang tercekat dan tak kuasa berkata-kata. Penemuan itu segera menggemparkan warga sekitar dan laporan pun langsung sampai ke pihak berwenang. Penyelidikan segera dilakukan. Dalam waktu yang tidak lama, hasil pemeriksaan dan sejumlah bukti di lokasi kejadian mulai mengarah pada satu nama Alvaro Jordan. Dengan ketelitian dan kerjasama yang baik dari aparat, keberadaan Alvaro akhirnya berhasil dilacak. Saat ditemukan, ia sedang berada di sebuah tempat kos di wilayah Yogyakarta. Anehnya, ia terlihat begitu tenang, bahkan sedang bermain game bersama beberapa temannya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada ekspresi cemas. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia menyimpan beban besar di dalam dirinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Petugas langsung mendekatinya dan membawa Alvaro ke kantor kepolisian. Di hadapan penyidik, tak butuh waktu lama hingga akhirnya ia tak bisa lagi menyangkal. Semua yang selama ini ia tutupi perlahan terbuka. Semua yang ingin ia sembunyikan akhirnya terungkap. Menurut informasi terakhir yang saya dapatkan, peristiwa ini masih berada dalam proses penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang. Sementara itu, Alvaro kini sedang menjalani proses hukum dan berdasarkan pasal yang disangkakan, hukuman maksimal yang mungkin ia terima diperkirakan sekitar 15 tahun kurungan penjara. Namun apapun hasil akhirnya nanti, dan kehilangan yang ditinggalkan tentu tidak akan pernah benar-benar pulih. Dari kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang mendalam. Bahwa cinta yang sehat haruslah dibangun di atas kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan, bukan pemaksaan, kebohongan, atau pelarian dari kenyataan. Setiap keputusan dalam hidup pasti membawa dampak, dan ketika perasaan dibiarkan membutakan akal sehat, maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Semoga Nurmalisa mendapatkan kedamaian di tempat terbaik, dan kita yang masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup bisa belajar untuk lebih bijak dalam memilih mencintai dan memahami arti dari sebuah hubungan.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.